Oke. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning everyone. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya adik-adik? Sehat. Alhamdulillah, pada sehat semuanya ya. Ini ada yang jalan-jalan nggak? Ada lah ya. Kakak doang jalan-jalan ke Bandung. Aku nggak Gak boleh. apa-apa dong. Sekali-sekali Padahal jalan-jalan. lagi hari libur ini hari ini. Ini Udah masuk hari bulan libur. Desember pula. Iya, kau udah Desember. Kan Udah nggak ada homeschooling lagi. hari Jalan-jalan Natal. lah. Ya. Yang Hari kan Natal udah ini lagi baru tahun baru hari Natal tahun baru lah. So. Oke. Nah, Bosen di rumah. bosan ya di rumah? Nggak apa-apa. Banyak explore aja. Kalau misalnya itu, makanya kita belajar kewirausahaan hari ini biar nggak Tadi bosan di pagi rumah. saya pergi ke pasar Tebet naik mobil. Jauh Oke. amat deh. Jauh dari rumah. Oke. Nah, hari ini kakak ditemanin sama Kak Sisil nih. Udah ada yang pernah tahu nggak kakak cantik Kak Sisil? Syaile. Kak Sisil mau perkenalan diri dulu? Halo, selamat pagi semuanya. Pagi semua. Kalau nggak kenal, boleh deh aku memperkenalkan diri dulu ya. Aku Kak Sisil, aku ngajar ekonomi sama matematika, tapi hari ini kakak mau menemani Kak Arif untuk menyampaikan tentang kewirausahaan. Daripada bete dan bosan di rumah ya kan, mending kita belajar sama-sama, mempergunakan waktu yang lebih produktif, ya kan? Kalau di sosmed gitu bilangnya produktif ya, daripada mager, makan tidur ya. Jadi mendingan kita belajar apa sih yang namanya kewirausahaan. Oke, kita serahin lagi sama Kak Arif. Lanjut Kak. Salam kenal guys. Oke, thank you Kak Sisil. Say hi dulu dong. Halo Kak Sisil. Nah, Halo Kak Sisil. Ayo Oke. kata belum pilihan Halo, apa Kak akan jadi Sisil. orang Kristen ya? Kenapa? Oke. Kenapa tadi? Oke, bukan apa. Katanya Lupakan aja itu orangnya sama kamu saya. Oke. Oke. Nah, lanjut. Ada Kak Sari juga nih. Kak Sari bisa on mic? Oh, oke. Mungkin Kak Sarinya lagi di perjalanan. Nanti mungkin kenalannya nyusul. Oke ya. Kak Sarinya bisa on mic? Bukankah itu guru PPKN saya. PPKN, iya Kak Sari ngajar PPKN, Pasti diajarin PPKN ya. guru Diajarin apa? Kak Sari ini itu jalan-jalan kayak Kak Fatih. Enggak lah. Jalan-jalan. Saya sih Oke. jangan-jangan sebelumnya tadi. Oke. Sebelum tadi. Nah, selanjutnya kita langsung aja ke materi kita hari ini ya, kewirausahaan. Oke, Kak Sisil boleh di-share screen? Oke, tunggu ya. Apakah sudah muncul? Belum, Kak. Belum. Oh, belum ya? Lagi Sekarang? muter. Loading. Oh, lagi. Oke, ketemu. Tunggu ya. Sudah mulai? Udah. Udah ya. Oke, pertama bagiannya kakak nih yang mau membicarakan mengawali tentang kewirausahaan. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita yang pertama, kakak mau tanya dulu dong. Siapa sih yang tahu tentang kewirausahaan itu apa sih maksudnya? Ayo, siapa yang mau jawab? Bisnis. Fatih. Oke, bisnis ya. Tadi siapa yang jawab? Fatih. Saya Kak. Oh, kakak panggilnya siapa nih? Warubu. Siapa kakak panggilnya? Oh, Pak It ya tadi ya. Fatih ya yang jawabnya. Yap. Oke. Bukankah bukan udah dilihat tuh, Raisen udah saya. Oh iya benar. Oke, Fatih. Ada lagi yang mau menyampaikan apa tentang kewirausahaan selain bisnis ya, Fatih ya? Siapa? Jualan. Oh iya benar ya, jualannya. Ya, pokoknya menghasilkan duit lah ya nggak sih? Menghasilkan duit. Yep.
Ya kayak sebelumnya, kayak apa kata Kayak papa aku kokayam dulu lagi. jualan tukang susu Tukang bayi, apa deh? Tukang apa? jualan susu bayi. Susu bayi. Ih, gila, bagus banget. Terus gimana penjualannya sekarang? Masih menjual? Jualan di online Oh, jualan di di online. Masih rumah sih. berlanjut Nah, sampai hari ini. saya Lanjut. pernah nonton Kasih video seal. nih. Kasih Katanya seal. biasanya banyak sekali cara-cara para ini momen-momen lakuan momen-momen lucunya para pedagang-pedagang yang ada di Indonesia, yaitu tingkah lakunya lucu amat deh. Ada yang ini sampai marah-marah para pelanggannya Wira karena swasta adalah Ya, tadi iya, Mbak. Siapa? Yang jawab? Kasih seal. Rizky mau ikut jawab boleh nggak? Boleh. Siapa Oke. Rizky? Rizky kelas 6 ini dengan papahnya. Rizky Oh. mbaknya malu-malu. Kata Rizky, wirausaha itu dari dua kata. Wira artinya pahlawan, usaha artinya berusaha bekerja. Jadi wirausaha itu adalah satu apa ya? Pahlawan bekerja artinya untuk diri sendiri mengusahakan. Begitu ini kakak. ayahnya ya Oh, gitu. yang Iya, ngomong. betul. Rizky keren banget ya. Nanti nextnya Rizky yang jawab ya, Rizky ya. Wow, kakak mau tepuk tangan dulu deh, aplaus buat Rizky. Keren ya Rizky ya, berarti Rizky banyak membaca, banyak referensinya ya, ga? Oke, nanti nextnya kalau nanti mau jawab, Kak aku mau jawab, sebutin dulu namanya, terus kakak bisa langsung panggil namanya ya. Rizky keren banget, kakak tepuk tangan dulu ya. Oke. Nah, kakak mau lanjut nih, apa sih yang namanya wirausaha? Bagaimana menjadi wirausaha muda yang kreatif, inovatif, dan mandiri. So, nggak usah takut nih kalau misalnya ternyata, ya ampun aku nggak dikasih uang jajan sama mama papa ya. Terus gimana caranya? Gitu. Nah, di sini ada pertanyaannya nih di layar. Siapa yang mau jadi pengusaha? Ayo, siapa yang mau jadi pengusaha di sini? Aku. Wow, keren ya. Kakak panggilnya siapa? Waduh ya. Carlos. Dia mau. Ya, mau ya. Pasti mau jadi pengusaha. Siapa yang nggak mau? Banyak banget sekarang orang-orang tuh yang jadi pengusaha ternyata sukses-sukses ya, gitu ya. Jadi pasti semuanya di sini mau jadi pengusaha. Kita lanjut. Nah, hakikatnya kewirausahaan itu yang pertama, wira itu artinya berani. Usaha itu daya dan upaya. Jadi kalau ngomongin kewirausahaan, berarti kewirausahaan artinya itu hal-hal yang berhubungan dengan keberanian seseorang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Nah, kalau ngomongin wirausaha itu, nggak perlu jadi wirausaha yang berarti gue harus punya perusahaan yang besar gitu ya. Enggak seperti itu. Dari hal kecil aja yang tadi Waruwu bilang kalau kakaknya jualan susu bayi. Wow, itu udah keren banget ya. Jadi kalau kewirausahaan itu enggak harus menjadi punya perusahaan yang besar gitu, enggak ya. Kita lanjut. Pengertian wirausaha. Wirausaha itu orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan tindakan yang cepat dalam memastikan kesuksesan. Jadi intinya ya, susah banget nih pengertiannya. Wirausaha itu orang yang menjalankannya. Jadi kalau misalnya Fatih mau jadi wirausahawan, berarti Fatih itu orang wirausaha gitu ya. Jadi orangnya gitu ya. Kita lanjut. Tujuannya apa sih untuk kewirausahawan? Tujuan itu yang pertama, meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Yang kedua, menyadarkan masyarakat atau memberikan kesadaran berwirausaha yang tangguh dan kuat. Yang ketiga, menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat serta menumbuhkan semangat berwirausaha. Jadi ini penting banget ya. Kewirausahaan itu penting. Jadi kalau sewaktu-waktu kita udah kejebak nggak punya duit ya kan, ya udah kita jalani apa yang kita bisa. Misalnya ternyata Fatih itu jago loh dalam hal bikin tempat pensil dari stick es krim. Siapa yang pernah nyoba? Nah, kalau bisa coba aja. Ternyata bisa dicat-cat warnanya bagus-bagus nih, indah-indah banget. Jadi orang tertarik buat beli. Nah, itu seorang wirausaha. Jadi kita bisa memanfaatkan yang ada
untuk kita pertama ya pastinya keuntungan ya, dapat duit ya. Yang kedua pastinya menciptakan kreativitas. Jadi seorang wirausaha itu nggak harus besar gitu ya. Jadi kalau kamu ngeliat pemilik Gojek gitu ya, perusahaan pemilik Gojek itu pertama dari kecil, dia itu dari kecil nggak langsung jadi yang besar gitu ya. Lanjut. Manfaat kewirausahaan ya. Manfaatnya apa nih? Yang pertama, menambah daya tampung tenaga kerja. Jelas, kita nggak sebagai seorang yang kerja aja di tempat perusahaan, tapi kita menciptakan lapangan pekerjaan. Ini orang-orang yang nggak punya kerja, kasihan ya. Jadi kita menciptakan lapangan pekerja dengan, aku tuh bisa buat stick es krim, aku bisa buat tempat pensil dari stick es krim. Nanti pertama cuma dicat-cat, kedua disias-sias gambarnya, ketiga bikin yang lebih banyak yang pesen. Akhirnya kamu nggak bisa kerjain sendiri, kamu rekrut atau menciptakan lapangan pekerjaan gitu ya. Jadi nggak cuma kamu yang kerjain sendiri. Akhirnya apa? Banyaknya lapangan pekerjaan. Yang kedua, apa sih manfaat kewirausahaan? Yang kedua itu sebagai generator pembangunan lingkungan dan pribadi. Artinya itu sebagai orang yang menciptakan suatu pekerjaan gitu, yang membangun lingkungan. Akhirnya kamu bisa rekrut orangnya tadi aku bilang, dan bisa juga membangun secara pribadi dari segi apa? Kreativitas kayak gitu ya. Yang ketiga, memberi contoh bagaimana bekerja keras, tekun dan pribadi yang unggul. Jelas ya, kalau kamu mau jadi kewirausahaan, kamu pasti menjadi pekerja keras karena kamu buat barang dan menciptakan barang itu sendiri. Akhirnya kamu menjadi orang yang hard worker ya, kerja keras gitu ya. Tekun juga, karena nggak mungkin kamu buat, misalnya tadi kakak bilang contohnya tempat pensil dari stick es krim, nggak mungkin kamu buatnya asal-asal gitu, enggak ya, tapi dengan teliti, tekun dan sungguh-sungguh gitu ya, dan menjadi ya. Kok pakai nama aku deh sebelumnya. Kenapa? Pakai nama aku, kenapa lain, kenapa yang lain? Oh iya, benar. Jadi pribadi yang unggul gitu ya. Yang keempat itu mendidik masyarakat hidup mandiri, disiplin, tekun, jujur, dan hidup yang efisien. Jelas efisien ya. Jadi kamu bermanfaat, berguna, efisien gitu ya. Jadi kerjaannya nggak cuma itu aja di rumah. Kamu bisa menciptakan sesuatu yang lebih bermanfaat. Gitu ya. Lanjut. Susah nggak sih jadi pengusaha? Ayo kakak mau tanya nih. Sebenarnya susah nggak sih jadi pengusaha? Enggak. Agak tangguh ya. Agak tangguh sih. Enggak susah. Nggak susah ya, yang penting kamu punya keahlian, nggak cuma punya keahlian, kamu tekun dan sungguh-sungguh untuk mengerjakannya gitu ya. Jadi nggak susah sebenarnya jadi pengusaha, semuanya dibangun dari kita sendiri gitu ya. Kita mau apa enggak, atau kita cuma ya udahlah yang penting gue dapat uang jajan dari mama gitu ya, enggak. Tapi kamu mau apa enggak jadi pengusaha? Susah nggak sih? Susahnya enggak. Yang penting kitanya mau gitu ya. Lanjut. Kesuksesan hanya dapat terjadi melalui kerja keras. Tidak pernah menyerah. Jika kita tidak dapat menghadapi kegagalan, akan sulit untuk berhasil. Hal ini sangat benar jika Anda ingin menjadi seorang pengusaha. Jadi gak usah takut kamu gagal gitu ya. Namanya gagal itu pelajaran buat kamu jadi lebih sukses ke depannya. Jangan menyerah gitu ya. Kita bangun personal branding kita. Artinya apa ya? Personal branding itu kayak brand kita. Apa ya brandnya? Susah banget sih Kak Sisil ngomongnya brand. Kayak kemampuan, komitmen yang orang bisa lihat dari kita. Oh ternyata Waru itu orangnya pantang menyerah ya. Asik. Oh ternyata Fatih itu orangnya pantang menyerah. Gagal sekali, no problem. Kok pakai nama aku lagi? Oh iya maaf ya, Rizky lah sekarang Rizky ya. Rizky orangnya pantang menyerah. Soalnya Fatih ada di sini nih, kakak cuma bisa lihat Fatih di sini. Atau Paradina ya, Paradina orangnya pantang menyerah. Woi. Apalagi nih siapa namanya ya? Kaizen ya. Kaizen pantang menyerah orangnya. Jesaya pantang menyerah orangnya gitu ya. Jadi orang bisa ngelihat ini orang sukses nih. Karena dia nggak menyerah menghadapi kegagalan. Sekali gagal, it's okay. 2 kali gagal, it's
Oke, lanjut terus ya sampai kalian mencapai kesuksesan gitu ya. Kalau contohnya misalnya siapa sih itu Albert Einstein ya, bahkan dia dibilang orang gila ya dia. Dia karena nggak sekolah, lolos sekolah juga enggak gitu ya. Tapi ternyata dia orang yang hebat gitu ya. Siapa yang tahu Albert Einstein itu buat apa dia? Siapa yang tahu Itu Albert Einstein? membahaskan Dia teori ngapain sih? relativitas. Iya, contohnya apa yang dilakukan oleh si Albert Einstein? Dia buat apa? Coba siapa yang tahu? Dia menciptakan apa? Ayo, siapa yang tahu? Nanti kalau misalnya tahu, dikasih hadiah sama Kak Arif. Maaf ya Kak Arif, emang aku Bom atom, bom atom. teori relativitas. Bukan itu, Richard Feynman itu. Oh tuh, siapa tuh lagi tuh? Siapa yang tahu lagi? Aku. Betul, teori relativitas ya. Dia juga menangkan hadiah Nobel ya. Jadi dia Albert Einstein itu orang yang nggak pantang menyerah gitu ya. Yang menciptakan lampu juga dia nggak pantang menyerah gitu ya. Pecah-pecah lampunya sekali gitu ya. Tapi dia terus berjuang. Jadi jangan pernah mau menyerah gitu ya. Pasti namanya orang berhasil pasti gagal ya. Pertama, keduanya kita belajar dan terus belajar sampai kamu menjadi orang yang sukses. Oke, ini katanya Sandiaga Uno ya. Yaudah sekarang versi kakak gitu ya. Versi kakak, jangan pernah menyerah karena kita nggak tahu kalau kedepannya seperti apa. Kita pasti bisa sukses gitu ya. Nanti ada strip ya, kasih sil gitu ya. Oke, lanjut. A picture is worth 1,000 words. Ya, ini dia. Kartunnya ini bisa di slide, bisa dimunculin nggak ya? Coba ya. Bisa, Kak. Bisa ya. Coba kita tonton dulu. Hah? Oh ini ya. Harus Kasih pasang skill ke norak banget. YouTube, I'm so Kak. sorry. Lagi ya. Mulai. Mas Sirsir, share Suara- sound-nya dulu. Yang mana? Iya. Tapi jangan Share sound-nya dulu. Nanti di share sound. Nanti di share Tapi screen jangan ada terlalu share sound. besar. Share Ya, share- sound-nya di mana ya? Ada di pojok sebelah kiri. Kalau misalnya Pojok. share screen, itu ada. Ada share sound gitu. Mana ya? Nggak. Nggak ada. Coba deh, biar aku aja yang tampilin videonya kalau nggak. Oke. Bentar ya, berarti aku stop share ya. Ya. Area. Bentar ya, adik-adik. Apa kok.
Aha. Hey, wis? Hah? Ah. Hey. Huh? Hey. Huh? Oke, Kak Sisil, sudah selesai videonya. Oke, boleh stop share ya kakak. Oke, gimana adik-adik tadi dari videonya? Ayo, siapa yang mau ceritain sebelum slide selanjutnya? Tadi siapa yang paham tentang videonya? Ayo, siapa yang mau jawab? Biasanya Carlos nih, saya Kak, gitu kan. Siapa yang mau jawab tadi YouTube, video YouTube tentang apa ya? Sebenarnya mereka ngomongin apa sih di videonya? Aku nggak tahu, ya nggak paham ya?
Aduh, sing ini karena layarnya itu diam doang. Oh, oke, Tidak. karena layarnya ya. Padahal tadi kakak Itu tadi suaranya bisa. dengar, layarnya diam doang. Aku gak suka Oh, namanya. Mana mungkin saya bisa tahu. oh gitu. Ya udah nggak apa-apa. Nanti videonya di-sharing ya di nomor pribadinya ya. Jadi kakak mau jelasin tadi videonya itu tentang menjadi Jualan orang kopi, apa? jualan kopi tadi. Jalan kopi ya, jalan kopi ya. Tapi iya benar jalan kopi. Tapi intinya kalau menjadi orang yang sukses itu bukan melihat gimana pesaing kalian gitu ya. Nggak jadi kalian tuh nggak merebut pesaing, nggak merebut pelanggan dengan melihat pesaing, tidak gitu ya. Tapi sesuai dengan diri kalian sendiri. Kalian mengikut sama pesaingnya, tidak, tapi melakukan bukan hanya berguna bagi diri kalian sendiri aja, tapi berguna bagi nusa dan bangsa pastinya gitu ya. Jadi apa yang kalian bisa, ciptakanlah sebisa kalian gitu ya. Itu akan berdampak bagi lingkungan kalian. Ih kakak, gagal fokus nih sama Kak Izan, lucu banget kucingnya, maaf ya. Iya begitu. Oke, kita akan lanjut, yang akan dilanjut oleh Kak Arif. Kakak bakal share screen ya. Oke, apakah share screen kakak sudah keluar? Katakan yes jika sudah. Yes. Yes, oke, kita lanjut. Yes. Baik, lanjut ya Kak Arif ya. Silakan Kak Arif. Oke, tadi karena udah dijelasin sama Kak Sisil mengenai pengertian, udah ada fungsi, udah ada contoh, udah ada nonton video juga tadi ya, luar biasa. Oke, sekarang kakak mau kita pelajari lebih dalam lagi mengenai, karena tadi udah ada wirausaha itu berbisnis, bisnis nggak boleh pantang menyerah. Kemudian apa sih kelebihan dari wirausaha itu sendiri? Karena kalau misalnya kita mau menekan sesuatu, pasti kita mencari benefit dari situ, manfaat dari si wirausaha ini. Nah, manfaat itu bisa diperoleh dari sebuah kelebihan yang ada di wirausaha. So there is the point plus from entrepreneur ya. Nah, the first point itu kita dapat memiliki kesempatan menjadi pemimpin atau bos misalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mendirikan sebuah usaha kopi tadi, kayak si Wira tadi, dia mendirikan sebuah produk kopi namanya Wira Kopi. Berarti bosnya nanti bakal dia gitu, karena dia bakal nge-recruit orang lain supaya jadi misalnya jadi kokinya atau jadi baristanya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah memperlihatkan potensi wirausaha secara penuh. Jadi kan wirausaha tadi udah ada potensinya ya, potensi untuk tidak pantang menyerah, kemudian ada potensi memilih pasar, memiliki strategi dan segala macam gitu-gitu ya. Nah, yang ketiga itu ada peluang memperoleh manfaat dan keuntungan. Ya nggak apa-apa Fatih, kalau misalnya sinyalnya buruk, nggak apa-apa. Nanti kita share PDF-nya, nanti Fatih bisa belajar sendiri juga. Kemudian peluang memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya pastinya duit. Kayak Kak Sisil tadi bilang, kalau misalnya kita punya usaha, pasti punya modal awal, terus lahir penghasilan namanya. Nah, itu Kak Sisil tuh paling pintar tuh, ekonomi-ekonomian tuh, sistem perbisnisan gitu ya. Jadi kalau misalnya mau nanya soal Kak Sisil gimana sih cara ngatur duit, nanyanya sama Kak Sisil. Nah, oke, kemudian yang keempat adalah peluang membantu masyarakat dalam usaha. Nah, tadi Kak Sisil juga ada nyinggung membuka lapangan pekerjaan. Misalnya nih, contohnya misalnya Haikal atau L mau jadi seorang pebisnis gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya jadi orang pebisnis, kita bakal buka satu brand misalnya. Brand apa misalnya? Brand makanan misalnya gitu ya. Nah, brand makanan awalnya itu tokonya kecil, misalnya tokonya cuma bersatu sama ruko orang atau masih berdampingan dengan apa seperti itu. Tapi setelah banyak yang tahu ada toko makanan enak di situ yang kalian punya, orang banyak pada berdatangan. Contohnya kayak video tadi,
awalnya kan orang tidak tahu ya ada toko kopi di situ. Nah, pas ada seorang perempuan datang ke situ dan juga dia memasarkan produknya si Wira Kopi tadi, jadinya orang lebih tahu dan banyak yang pergi ke toko dia sehingga dia pun bisa membangun toko yang lebih besar. Nah, itulah peluang membantu masyarakat dalam usaha dan nantinya kita memerlukan para pekerja. Contohnya yang kayak Kakak bilang tadi, ada barista atau tukang yang ngatur duitnya atau kasir misalnya gitu atau yang programmer buat sosial media atau sebagainya gitu-gitu. Nah, itulah kelebihan wirausaha. Banyak ya, ada nilai sosial, ada nilai ekonomi, ada nilai bisnis, terus ada nilai pendidikan juga di situ bagaimana kita meliding sebuah cooperation gitu ya. Kita udah pernah belajar itu pasti EC. Oke, lanjut. Kak Sisil, boleh dilanjut? Bentar ya, Kak. Oke, oke. Slide sebelumnya, yang kelemahan. Ke kiri. Back. Back, Kak. Ke kiri. Back. Warna biru. Nah, yang di bawah itu ada tombol kiri. Nah. Ya, ke kiri lagi. Yang kelemahan. Loading kali, Kak. Yang 13 deh, yang back, tulisan back. Nah, yang ini yang kelemahan. Oke. Nah, tapi wirausaha itu bukan hanya menghasilkan sebuah kelebihan. Tidak semua apa yang kita jalani tadi menghasilkan keuntungan. Makanya tadi ada naik turunnya. Istilahnya gimana ya? Wirausaha itu kayak kita lihat roda. Roda itu kan nggak selamanya di atas terus. Kalau di atas nanti mobilnya nggak jalan ya kan? Berarti roda itu kan selalu seperti ini berputar. Nah, itulah juga yang dinamakan kewirausahaan. Ada circle of life di situ. Nah, kalau misalnya cerita naratif yang pernah kita bahas di EC, itu kan ada turun naik cerita. Nah, sama halnya kayak kewirausahaan, dia punya kelemahan. Pas aja sih Ya, kelemahannya. kalau setiap barang itu biasa punya ini ya, Iya, punya Fatih, kelemahan ya. kelemahannya. Setiap Contohnya barang ya. kayak, benar. Contohnya apapun yang kita pakai, misalnya kayak handphone, dia punya kelemahan juga. Atau misalnya laptop yang kita pakai Kayak semua. kendaraan punya kelemahan juga. Ya, kendaraan juga Kelemahan punya. juga punya. Benar. Nah, itu ada 3 kelemahan dari kewirausahaan. Yang pertama, tanggung jawab sangat besar dan berat dalam menghadapi permasalahan bisnis. Nah, contohnya kita kan memiliki pesaing ya, pesaing antar pebisnis gitu ya. Contohnya kita mau buka brandingan makanan. Misalnya makanan kita mau buat gorengan misalnya gitu ya. Gorengannya tapi yang gorengan berkelas gitu. Bukan yang di kaki 5, misalnya brandingan apa gitu. Contohnya misalnya ada Rizky gorengan misalnya gitu. Nah, gorengannya kan nggak mesti satu doang ya, ada gorengan orang lain juga, misalnya gorengannya Kak Sisil berdampingan sama gorengannya si Rizky tadi ya. Jadi kan Rizky harus bersaing nih sama Kak Sisil. Mungkin Kak Sisil udah lama jualannya, udah 10 tahun, tapi Rizky baru aja buka kemarin misalnya gitu. Nah, otomatis kan orang lebih banyak tahu soal gorengannya Kak Sisil gitu ya, rasanya, bumbunya, pedes kurangnya, pedes enggaknya gitu ya. Nah, itulah salah satu contohnya. Ada pebisnis lain yang menyaingi bisnis kita. Kasih dong, Kak. Ya, Kasih umurnya berapa? Hah? Kasih sih. Kak Sisil umurnya berapa, Kak Sisil? Wah, aku masih 11 tahun ya. 11 tahun berarti. Aku 24 tahun. 24. Oke, kalau tambah 10 tahun berarti 34 tahun deh. Oke. Tua dong. Kemudian mungkin Kak Sisil udah bangun gorengannya dari umur 14 tahun. Jadi kan sekarang udah 10 tahun, 24 tahun ya kan? Selanjutnya ya, ada bekerja keras dan waktunya sangat panjang. Nah, kayak tadi ceritanya, untuk memperkenalkan barang kita butuh waktu yang lama gitu untuk orang tahu bahwasanya ada toko kita di situ. Iya, itu kerja itu kan orang benar kan kerja itu bukan banyak waktu itu. Iya, benar. Contohnya kalau misalnya kita jadi karyawan
karyawan kantor juga naik jabatannya jadi manajer kan lama gitu ya, butuh setahun 2 tahun ya. Nah Ya, gitu. Nah susah sama itu kayak kan kewirausahaan. masih nggak bisa ngerjain kegiatan apapun saya nggak apapun Iya. karena kerjanya masih belum selesai ya. Benar. Apalagi kalau misalnya ada pembangunan, terus misalnya ada bencana alam dan sebagainya, nanti tokonya tutup, terus kitanya rugi, ada COVID misalnya gitu, terus tokonya Ya rugi gitu lagi kan banyak sama ya tantangannya gitu ya. Jadi waktunya tuh aku kalau usaha pembuatan vaksin itu pasti udah dapat untung. iya benar. kayak Nah, aku. oke, kita beralih ke kelemahan yang ketiga ya, yang yaitu memperoleh pendapatan yang tidak pasti. Nah, pendapatan tidak pasti kenapa? Karena kalau jualan tergantung customer-nya yang datang tiap hari. Misalnya hari ini 20 orang yang datang, besok belum tentu 20, bisa jadi 5, bisa jadi cuman kurang dari 5 orang misalnya karena hujan misalnya, atau karena misalnya ada pembangunan jalan atau misalnya jalannya ditutup kayak gitu. Jadi pendapatannya tidak pasti karena dari si customer tadi yang datang ke tempat kita, pengunjung istilahnya ya. Terus yang kedua mungkin jumlah pekerjanya terlalu banyak kayak gitu. Misalnya seharusnya cuma 7 tapi kita rekrutnya lumayan banyak, ada 10 orang misalnya. Jadi tidak tahu pendapatan kita itu gimana cara mengelolanya gitu. Udah ada 10 orang nih, tapi budget atau pendapatan kita cuman misalnya setiap hari itu kurang lebih 200.000 misalnya gitu, tapi ada 10 pekerja. Nah, gimana cara baginya kan gitu. Nah, makanya memperoleh pendapatan yang tidak pasti. Oke. Paham ya? Nanti kalau misalnya ada pertanyaan ditanya aja langsung. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kemudian setelah punya kelemahan, punya kelebihan, kita harus tahu nih, bidang usaha apa yang bisa kita peroleh dari kewirausahaan. Jadi ada 4 kalau misalnya yang kita bakal kaji hari ini. Yang pertama itu ada kerajinan atau craft. Jadi kalau misalnya pernah dengar handicraft, nah handicraft itu adalah pekerjaan tangan. Contohnya kayak kasih sel singgung, awalnya tuh ada bangun Maksudnya kayak gini ya, kerajinan itu kayak buat ukiran ya, ya kayak kayak ukuran buat ukiran. patung atau itu ya, Benar. atau yang lain. Ya, atau rumah dari stick kayak Kak Sisil bilang tadi, atau misalnya buat kotak pensil dari bungkusan Sunlight misalnya gitu-gitu. Iya. Nanti dijahit dan segala macam di motif-motif supaya jadi kerajinan. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang kedua ada boga atau makanan dan minuman. Nah, makanan dan minuman itu contohnya kalau misalnya kalian pergi ke kafe atau ke restoran. Nah, itu salah satu bidang usaha yang ditekuni di bidang boga. Contohnya KFC, McDonald, apalagi ya misalnya ayam geprek misalnya gitu-gitu. Nah, itu adalah makanan dan Burger King. gitu. Nasi Padang semuanya gitu ya. Nah, kemudian Itu kayak warung itu ya, warung-warung yang dekat-dekat ya. iya, warung-warung dekat itu juga kan mereka menjual makanan dan minuman. Tukang siomay juga kok. Tukang somai juga masuk ke bisnis tadi kata si Bobor, jangan lupa tukang bubur. Tukang bakso, bubur masuk. Tukang bakso, Tukang semuanya. bubur. Tukang cilok. Laper ya. Laper ya. Itu kakak Tukang cilok, tukang apalagi tukang kentang goreng, jagung manis, roti hangat. Nah, ya, itu semuanya masuk boga ya. Tunggu, boga itu kayaknya adiknya boba. Enggak lah, boba minuman ya. Okay. Itu adik kembarnya tuh, boba sama boga. Oke. Lanjut ya, kita ketiga yaitu fashion. Fashion itu pakaian, misalnya contoh kayak pakaian yang kalian pakai ini, misalnya jeans atau misalnya kalian ke Eager misalnya gitu ya, beli peralatan naik gunung. Nah, itu fashion. Atau kayak misalnya Zara atau apa misalnya yang kalian tahu fashion style sekarang gitu ya. Ada yang fast fashion, ada yang low fashion, segala macam. Pokoknya baju-baju, pakaian, celana, setiap apapun yang kalian pakai itu fashion gitu ya. Topi, misalnya ada kacamata, apalagi misalnya brand dompet misalnya, sepatu, sendal, kaos kaki pun bisa ada brand gitu ya. Nah, pokoknya itu semuanya fashion gitu, yang menampilkan sebuah ciri khas dari seseorang. Ini fashionnya 2 kali nih. Oke ya, berarti banyak ya fashionnya gitu ya, nggak hanya satu. Oke, Kak Sisil boleh dilanjut? Kemudian kita beralih ke cara menyampaikan si kewirausahaan ini. Kalau tadi kan produknya,
ada produknya bermacam-macam, ada 3 tadi ya. Nah, kalau yang ini cara menyampaikannya, salah satunya ada dari bisnis daring atau bisnis online. Nah, bisnis online itu biasanya menggunakan media internet sebagai fasilitas atau ruangan untuk ketemu. Seperti yang ada di sini. Ya, yang kayak misalnya kayak Shopee atau Tokopedia. Nah, itu Ya udah menggunakan terkenal itu dari dulu itu. bisnis daring. Iya, benar. Atau misalnya sekarang udah ada kayak Shopee misalnya gitu, atau yang lain-lain misalnya Lazada, Blibli. Blibli ya, Blibli, terus ZDID gitu-gitulah ya. Bukalapak gitu-gitu. Nah, itu adalah salah satu bisnis Ada atau Lazada bisnis ya. online. Oke, lanjut. Kita bisnis online itu punya tujuan juga nih adik-adik. Dia itu tujuannya sama, menghasilkan sebuah keuntungan. Jadi semuanya kewirausahaan itu intinya menghasilkan keuntungan. Apakah dia offline, apakah jualannya pakai toko, ataukah jualannya jualan online, ataukah jualannya dua-duanya, offline dan pakai online gitu ya. Oke, boleh kasih Sil dilanjut? Nah, ini adalah jenis-jenis bisnis online gitu ya. Nah, bisnis online itu banyak banget. Nah, tapi yang paling terkenal itu adalah jual produk informasi, kemudian ada toko online, terus ada jasa online biasanya. Sama biasanya investasi online, itu 4 yang paling terkenal ya. Kalau yang lain itu biasanya produk perpanjangan dari ya, produk utamanya gitu. Salah satunya contohnya jual produk informasi. Nah, contohnya misalnya ada informasi tentang lowongan pekerjaan. Nah, nanti kita tuh harus bayar untuk masuk ke community itu gitu. Nah, itu jualan bisnis online untuk mengetahui adanya lapangan pekerjaan bagi orang lain gitu ya. Banyak itu di Instagram ada, kita harus bayar sekian supaya bisa masuk grup itu dan dapat informasi lapangan pekerjaan gitu. Kemudian yang kedua ada toko online. Toko online tadi yang kayak tadi aku bilang, misalnya ada Tokopedia, jual barang-barang gitu, ada Lazada, ada Shopee, dan segala macam. Kemudian yang ketiga itu ada jasa online. Jasa online contohnya kayak gini, kayak misalnya jasa pembuatan video misalnya gitu, atau jasa pengeditan gambar gitu-gitu, karikatur, dan segala macam. Nah itu menggunakan jasa online biasanya mereka ya, pakai jasa misalnya 15 menit harganya segini. Misalnya 5 sampai 10 menit harganya segini gitu. Nah, itu adalah jasa online. Atau kayak pendidikan online, contohnya kayak Ruang Guru sama misalnya Zenius misalnya gitu ya. Nah, itu jasa online, jasa pendidikan gitu. Berarti ada les privat online gitu ya dari HP. Itu ayat saya itu kan biasa kerjanya sebagai jasa pendidikan, Nah, wes keren banget berarti ya, Fatih. Nah, kemudian yang ketiga ada investasi online biasanya. Investasi itu kita nabung, istilahnya nabung, terus kita dapat keuntungan dari kita nabung itu setiap bulannya. Contohnya, kalau misalnya pernah dengar Kredivo, atau misalnya pernah dengar ini, OVO Investment, atau misalnya pernah dengar Bibit, kalau misalnya investasi online ya, dari HP kita bisa nabung, terus kita dapat keuntungan dari setiap bulannya gitu, dari yang kita tabung. Salah gitu ya. Itu namanya bisnis kewirausahaan juga. Itulah yang paling terkenal. Lanjut Kak Sisil. Oke. Next one, kita punya produk kreatif. Nah, produk kreatif itu adalah produk yang dihasilkan dari kita berjualan kewirausahaan. Contohnya adalah produk-produk yang berbau inovatif. Contohnya, ya dia pokoknya produknya itu kata kuncinya unique and authentic. Nah, asli dan unik gitu. Contohnya kalau misalnya orang melihat barang kita nih, kita jualan misalnya sendal gitu ya, sendal yang sebelah kiri gitu. Nah, sendalnya dirajut menggunakan eceng gondok. Gimana ya eceng gondok dirajut kok bisa jadi sendal gitu ya. Nah, itu bentuk kekreativitasan dan punya keunikan, ciri khas tersendiri. Bahwasanya sendal itu berasal dari eceng gondok gitu. Kemudian produk kreatif ini juga menghasilkan hal baru, orisinil dan punya makna gitu. Contohnya kayak misalnya kita buat kotak pensil dari kulit kerang misalnya gitu ya. Nanti ditempel-tempelin kulit kerangnya gitu. Nah, jadilah dia kotak pensil kayak gitu. Atau misalnya kita buat dompet dari bungkusan Sunlight misalnya gitu. Nanti kita rajut, kita jahit dan segala macam menghasilkan kotak pensil gitu dan ada nilainya gitu, ada nilai fungsi, ada nilai jual dan nilai estetik di situ. Oke ya, kita lanjut Kak Sisil.
Nah, sebelum kita mulai, sebentar lagi kita akan melihat salah satu contoh dari video produk kreatif nih. Nah, tapi sebelumnya aku mau nanya, tadi kita udah bahas kelemahan, punya keuntungan, punya contoh, punya jenis dari kewirausahaan itu. Selanjutnya aku mau nanya nih, kira-kira ada yang bisa deskripsiin nggak kalian mau membuat produk kreatif seperti apa? Kalau ada boleh dong yang resep. Kira-kira nanti di masa depan kalau misalnya ada kesempatan mau buat produk kreatif seperti apa? Nah, Fatih mungkin. Kak, ini salah satu videonya bikin orang-orang lapar. Kok bisa? Itu yang keduanya, video kedua yang bawa. Bikin orang lapar. Oke, Fatih, kira-kira kalau misalnya di masa depan nih, ada modal mau buat usaha apa? Bikin Ini kapal-kapalan. jadi penulis gitu, penulis. Apa? Yang buat penulis cerita-cerita yang ada Mau buat untuk apa? sebuah komik. Buat penjahit penulis yang buat cerita-cerita yang Oh, yang oke. Kayak dibuat content writer gitu ya? yang buat di komik, yang buat komik, Oh iya, yang buat benar-benar. Ya, kayak untuk content komik. writer gitu ya? Oke. Ya, mau seru, mau lucu, Oh my mau God, seru, keren mau tuh. keren, mau lucu, terserah. Iya tuh, Saya masuk mau tuh bikin yang kewirausahaan kita menarik buat juga. komik misalnya gitu ya. Nah, kalau Carlos? Nggak ada. Carlos kira-kira? Bikin kapal-kapalan dari pohon pisang. Oh, dari pohon pisang, kapal-kapalan dari pohon pisang. Keren dong, berarti nanti orang bisa tertarik nih. Tapi cara dapat pohon pisangnya harus ini, harus Ya, harus dulu pilih tonjok. ya. Harus tebal. tahu gimana nih kriteria dari bahan yang unggul supaya bisa menghasilkan produk yang unggul gitu. Jangan sampai nanti kalau kita pilih daun pisangnya yang bolong-bolong, nanti kapalnya pecah bolong-bolong, nggak bisa dong dipakai buat lomba kapal-kapalan gitu ya. Oke. Nah, lanjut kita ke nonton video produk, contoh produk kreatif ya. Boleh kasih Sil? Udah di-share sound belum? Belum, Kak. Cara share screen, pokoknya coba Ada di-share screen. suaranya. Terus ada share sound gitu di bawah. Oh iya, ada sebentar Ya. ya. Ini kali ya. Coba ya, Kakak coba ya. Oke. Udah belum? Ya, udah ada. Ini bikin tempat pensil. Ya, tuh. Dari botol itu. Boleh jadi contoh ya. Oke. Kardus. 18 cm. Dia baca dalam hati deh, coba.
Kalian mau makan snack kah? Agak ngelek dikit sih.
Oke, Kak Sisil. Boleh diputar satu video lagi, Kak? Oke. Kirain tadi pada diem-diem aku ketinggalan sesuatu. Enggak, ini lagi nonton video. Assalamualaikum, hari ini kita buat ide bisnis dari gebok jauh. Dari gebok pisang ya, atau pelepah pisang. Di sini saya sedang berada di kebun ya. Ini kebun tetangga. Oke, ini ada pohon pisangnya ya. Nih, jadi kalau pisangnya itu harus pakai pisang kepok. Cau kepok ya, kalau dalam bahasa Sunda. Tuh kalau yang belah sana itu tuh, itu pisang raja itu nggak bisa ya. Ada kesat-kesatnya. Nah, kalau pisang kepok nih enak banget nih, tuh lihat. Mantap ya. Nah, ini kayaknya ini udah emang bekas khusus buat dibikin keripik nih ya, pohon pisangnya. Nah, jadi kalau misalkan untuk dibuat keripik, jadi dipakai dalamnya jadi 1 pelepah atau 2 pelepah sampai 3 pelepah dibuang dulu. Nah, ini yang dalamnya ini bisa dibuat untuk keripik nih ya. Aku ngabis. Pelepah pisang muda yang dipakai ya. Nah, lihat. Jadi yang putihnya yang dipakai ya, jangan yang tuanya nih, biar nanti hasilnya biar lebih crispy lagi. Seperti ini tuh. Oke sahabat Kemon, kita buat keripik gebok cau. Nih saya sudah dapat ya gebok caunya, pelepah pisang. Ini ada yang tua, ada yang muda. Nih kita buat dua-duanya ya, enakan yang mana? Oke, let's go. Oke nih udah sampai rumah ya. Nih gebok cau lumayan, tapi nggak berat amat sih. Tapi lumayan capeknya ngambil segini juga tuh, kepanasan di luar. Nih kita buat gebok cau crispy ya, atau pelepah pisang crispy. Ini belum dicuci ya, ini kita potong-potong aja dulu nih. Nanti kalau dipotong-potong kita cuci, lalu kita rendam menggunakan air kapur. Nah kita potong saja sesuai selera untuk panjang lebarnya ya. Nah ini saya cukup segini saja nih. Nah ini kita tes nih gebok caunya yang tua ya. Nih kulitnya bener-bener kulit nih, bukan dalamnya nih. Enak nggak nih? Coba kita tes aja ini ya buat eksperimen nih. Nih balik lagi ke zaman Firaun ya. Nih gebok cau kita makan tuh. Tapi betul zaman dulu ini gebok cau ini pelepah pisang ini disayur ya. Tapi sekarang kita buat keripik saja nih karena udah modern ya, biar lebih biar lebih berguna lagi nih pohon pisang. Jadi jangan pisangnya aja dimakan nih, pohonnya aja kita makan. Nah ini saya pisahkan ya, ini pelepah pisang yang muda dan ini pelepah pisang yang tua nih. Lalu kita siapkan nih baskom butut ya, tuh udah lama nih, baskom zaman Firaun tuh udah ngeleleh. Oke, ini kita potong yang muda dulu nih ya. Jadi ini ujungnya karena tipis buang aja ya, nah seperti ini buang. Nah, ini dibagi 3, jadi sesuaikan saja untuk ukurannya ya, terserah kalian mau panjang mau lebar. Jadi ini cangkangnya yang hijau sama yang luarnya ini dikupas dulu ya. Nah, seperti ini kita sisit lagi ya. Sisit tipis mungkin. Jadi biar benar-benar crispy nantinya ya. Selain bisa crispy, ini jadi banyak juga loh. 1, 2, 3. Ini kayaknya jadi 5 nih, sekitar 5 ya. 4. Nah jadi untuk pelepah pisang yang tua saya ngetes nih 4 lembar saja ya, buat ngetes aja nih enak atau enggak nih, apakah alot atau rasanya gimana, nggak enak atau gimana ya. Oke, nah biasanya ini direndam pakai air kapur, tapi saya sekarang ngerendamnya nggak usah pakai air kapur ya, tidak direndam nih, dicuci bersih, langsung kita kasih tepung, kita goreng. Nah ini pencucian yang ketiga kalinya ya.
Nah, ini kita tiriskan aja kalau udah dicuci 3 kali. Ini kalau misalkan direndam pakai air kapur, ini apa, serat pelepah pisangnya ini jadi warnanya warna coklat ya. Ini saya coba nih, nggak usah pakai air kapur lah. Nih, pasti bisa. Ini tadi saya udah cicipin ya. Mentahnya aja ini udah nggak ada keset. Maksudnya pakai air kapur itu biar nggak keset ya. Nah, ini kita cuci saya sampai bersih. Ini benar-benar tipis ya. Nih. Waduh, ini ngelipet. Nah, tuh. Kayak apa ya, kayak taro. Oke, ini airnya kita buang. Oke, sekarang kita siapkan nih bahan-bahannya, adonannya nih. Ada tepung beras, tepung tapioka, dan ini kaldu ayam, penyedap ayam 1 bungkus. Lalu kita pakai bawang putih bubuk ya, pakai garlic. Nah, jadi caranya gampang banget. Ini kita siapkan baskom yang tadi ya, ini udah dikeringkan baskomnya tuh. Nah, ini tepung berasnya kita masukkan. Ini nggak usah ditimbang ya takarannya, kita pakai takaran sendok atau pakai takaran centong boleh ya. Nah, kita pakai takaran centong saja nih. Kita pakai takaran centong, ini ada centong butut ya, nih gagangnya udah leeh nih kena api. Oke, kita pakai 5 centong aja, 1, 2, 3, 4. Nih, 5 centong tepung beras. Ini tepung tapioka sagu atau apa ya, aci singkong, aci sampe. Ini pakai 2 centong ya, 2 centong aci singkongnya. Ini 1 centong, 2 centong. Oke, bahannya cukup. Tepungnya ya, ini aja. Nah, ini pakai garlic atau bawang putih bubuk. Bawang putih bubuk 1 sendok teh ya. 1 sendok teh nih penuh. Nah, bawang putih bubuk, nih bener-bener wangi banget nih. Waduh. Nah, ini kaldu ayam, penyedap ayam, kaldu ayam ya. Ini merek apa saja boleh, 1 bungkus. Kita gebrusinnya semua. Tuh, nih bawang putihnya bener-bener mantep nih, wangi banget garlicnya ya. Nah, ini kita aduk, aduh tumpah. Nah, ini kita aduk sampai rata. Nah, kalau sudah aduk tepung tapioka dan tepung berasnya dan juga bumbunya yang tadi ya. Ini dikit lagi. Oke, ini kita celupkan saja nih gebog pisang nih. Kayak taro ya. Kita celupin aja nih. Nah, seperti ini tuh. Ya. Oke, tuh lihat. Nah, ini sudah siap kita goreng. Jadi kayak apa? Kayak taro tuh. Oke, ini kita goreng segini dulu ya. Nah, kebetulan minyaknya sudah panas belum nih? Coba. Nah, sudah panas ya. Ini kita masukin geburusinnya semua. Nah, oke, gampang banget. Nah, jadi gini ya, nggak usah nunggu kekuningan atau nunggu kecoklatan nih. Kalau kekuningan jauh banget. Yang penting udah nggak ada buihnya ya, udah tidak ngajor-ojos nih, sudah siap kita angkat. Wah, mantap, cantik banget tuh keripiknya. Nih udah matang semua ya. Ini coba yang mudanya tadi doang nih, yang tuanya, pelepah pisang yang tua. Ini saya cuma ngetes 4 ini ya, 4 lembar. Tuh lihat. Ini emang agak apa ya? Agak gosong-gosong gitu ya kalau yang tua. Tapi kalau yang muda nih cantik banget ya. Tuh, wah mantap. Nih keripik kebog cau, ini benar-benar mirip kayak taro ya. Teksturnya tuh bolong-bolong kayak gitu dan ini rasanya wah, ini wangi banget nih, wangi garlic atau bawang putih bubuknya ya. Nah ini bisa kalian jual dengan cara di press ya, di packing. Ini bisa tahan sampai 1 bulan nih dalam kemasan, asalkan jangan terkena kejemur kemasannya. Kalau kejemur selama 3 hari itu akan bau apek. Nah sekarang kita tes kerenyahannya ya. Nih bagaimana renyahnya yang nempel nih. Ini ada yang nempel 2 nih, kita lihat ya. Ini kita lihat nih. Tuh, wah. Ini benar-benar remuk banget ya. Tuh. Ini maaf nih jebol saya kapek-kapek Palu ya, tuh.
Oke, ini saya akan cobain ya. Nih bagaimana rasanya nih keripik gebong cau. Mantap, renyah banget nih. Ini nggak usah pakai kapur sini lah. Ini udah crispy banget ya. Nah, ini sekarang saya akan cobain yang ini ya. Yang tua nih gebong caunya nih. Sama aja renyah bener. Enak. Cuma bedanya agak kecoklatan ya. Nih, taro gebong cau. Ini bisa buat ide bisnis ya. Dijual di bungkusan 1.000-an, 2.000-an atau 5.000-an. Ini cocok banget. Oke. Nih, gebong cau. Ide bisnis tanpa modal. Gebong caunya kita ngambil di kebun aja ya, kebun orang. Oke, mungkin sampai di sini dulu ide bisnis dari saya. Dan masih banyak lagi ide bisnis yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih sudah mendengarkan videonya. Nah, itu adalah 2 contoh dari produk kreatif yang kita punya sebagai ilustrasi ya, bahwasanya ada orang-orang kreatif masih di dunia ini untuk melambangkan gimana sih cara menjadi kewirausahaan. Oke, bisa dilanjut kasih ke slide berikutnya. Lanjut lagi, Kak. Oke. Ya. Nah, oke teman-teman sekalian, kita udah ada di akhir dari kewirausahaan ini. Nah, setengah jam, seharusnya kan kita sampai jam 12 ya. Nah, setengah jam berikutnya itu adalah tugas mandiri yang nantinya adik-adik buat dan dikumpulkan, oke? Karena nanti masuk ke nilai social event gitu. Nah, dikumpulinnya kemana? Boleh ke aku, boleh ke Kak Arif, boleh ke Kak Sari, oke? Nanti boleh dikirimkan tugas kewirausahaan hari ini ke Kak Arif atau ke Kak Sari nanti ya. Oke. Nah, untuk tugasnya yang pertama, itu kalau kalian mau jadi pengusaha, kira-kira kalian akan menjadi pengusaha di bidang apa? Contohnya di bidang kerajinan tangan, atau makanan, atau fashion, dan lain-lain. Misalnya gitu ya. Nomor kedua, itu dari bidang yang kalian pilih, berikan contoh bentuk produknya. Contohnya misalnya dari tadi yang kita diskusikan itu ada kerajinan tangan, misalnya mau buat sendal dari eceng gondok misalnya gitu. Nah, yang ketiga ada usaha yang kalian dirikan akan dipasarkan melalui apa? Apakah melalui toko offline, apakah dari toko online. Kalau toko offline itu berupa ada tokonya, kalau online itu pakai sosial media. Oke. Nah, dari adik-adik kira-kira ada yang mau ditanya? Halo? Kirim jawabannya aja kan? Iya, kirim jawabannya aja. Nanti lewat WhatsApp aja ke Kak Arif atau ke Kak Sari, oke? Oke. Oke. Ada lagi adik-adik yang mau ditanya? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, boleh kasih Sil stop share dulu. Nanti kita foto lagi sekali lagi. Oke, nah kita foto dulu ya. Sebelumnya aku post